Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat. Jumpa lagi dengan saya, Widya. Kali ini saya mohon izin untuk sharing dokumentasi pelatihan Biosaka dan N-Level 1 bersama relawan padi Jawa Tengah. Dan kali ini adalah gelombang ketiga dan cukup eksklusif karena Pak Ansar berkenan hadir di tengah-tengah peserta pelatihan. Dan tim penggerak pegiat organik, Gagigo organik. Jadi ini ambisius Pak, gage gitu wes, pokoknya endang banget gitu. Itu bahasa pati bukan bahasa Inggris. Dulu tak kira bahasa Inggris Pak, ternyata Gagigo organik gitu. Nah, yang saya hormati Bu Umi dan Pak Parjo yang sudah dihajar melek Pak sampai jam 2 tadi malam. Tapi ya itulah yang saya lakukan keseharian. Pokoknya selama masih ada pertanyaan, mau jam berapa sampai subuh tak layani Pak. Yang saya hormati, ini mudah-mudahan bukan hanya karena ada keinginan untuk datang ke sini. Ini ada dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, ini lengkap. Alhamdulillah, setiap pelatihan kita dari pertama pengenalan ada juga yang dari Banten ya Bu ya. Banten, Jakarta itu juga merapat. Sampai Jawa Timur, Banyuwangi pun sudah ada yang kadang-kadang ikut merapat. Nah, saya cuman berdoa yang datang itu bukan karena memenuhi keinginan dan penasaran, tapi yang datang itu benar-benar yang diperjalankan. Jadi orang-orang yang diberikan kesadaran dan diberikan kesempatan sehingga diperjalankan untuk sampai datang menerima atau menyerap informasi tentang Biosaka. Nah, saya tidak menyampaikan banyak materi di YouTube ya, karena saya memang bukan YouTuber Bapak Ibu, meskipun dianggap jangan-jangan saya itu konten kreator. Nah, banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan, terutama dalam perlakuan penyampaian 5-10 menit ya, saat saya bareng dengan Kementerian Pertanian. Bersyukur hari ini saya sudah terlepas ya, sudah bebas, tidak ada yang menginginkan saya untuk datang karena saya memang terbiasa ucul. Dari 10 tahun itu saya ucul nengok ndak ngawur gitu. Nah, ketimbang diatur tapi malah tidak seperti, jadi satu kesempatan saya meluruskan banyak hal terkait Biosaka. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang hadir dalam kesempatan ini. Dan ini untuk selama pelatihan mengenal N-Level 1, ini untuk pertama kalinya saya ikut Pak Bu. Selama di rumah ini sudah berapa kali ya? Nah, ini untuk saya pertama kalinya juga ikut. Nah, hari ini ada bonus ya, tapi jenengan jangan dinilai jumlahnya. Jenengan datang jauh-jauh, terus nanti pulang dari sini hanya tak kasih 50 mili saja. 50 mili saja ya, jangan banyak-banyak. 50 mili saja ini ya, kalau dulu saya kirim itu saya kasih itu baginya botol liter Pak, tapi terindikasi ada yang masuk ke perusahaan, saya tidak usah sebut ya. Nah, tapi dengan 50 mili ini kalau tidak dipakai berbagi, kalau petani usianya sudah di atas 50 tahun, cairkan 15 mili, terus buat surat wasiat disimpan di koper gitu Pak. Kenapa? 50 mili ini bisa untuk 1000 hektar. Jadi 5 milinya N-Level 1 itu ini yang paling upgrade. Jadi kalau yang kemarin pelatihan yang sebelumnya itu levelnya masih jauh di bawahnya ini. Kalau kemarin itu hanya untuk
sekitar 300.000 liter urin. Kalau untuk ton hanya 10.000 ton pupuk padat. Kalau yang N level 1 sekarang itu untuk 100.000 ton per liternya. Kalau untuk urinnya itu 600.000 liter. Nah, makanya saya tidak membagi banyak karena mau untuk apa gitu toh. Kalaupun seandainya ada yang iseng, Pak, kalau dulu kan tidak jual pupuk organik tapi kan ganti ongkos capek, ganti tenaga gitu toh. Kali 10.000 saja ini uangnya udah 300 juta. Itu serius. Jadi saya datang ke sini tidak untuk jualan. Nah, itu masalahnya di saya, Pak. Saya wis terlanjur janji dulu itu. Kenapa akhirnya gerakannya Saka itu selamatkan alam kembali ke alam. Itu asal usulnya dari mana gitu loh. Tapi yang jelas itu tidak ngawur, tidak kebetulan. Jadi selamatkan alam kembali ke alam itu saya mencari dari banyak sekali referensi, bukan hanya tentang buku ilmiah, tapi sampai yang disebut orang itu sumber hukum tertinggi. Sampai hari ini tidak ada yang berani merubah yang namanya kitab suci. Sekarang saya mau tanya, ada enggak jenengan seandainya bukan termasuk agama lain, ada enggak ketika ada masalah pertanian yang dibuka kitab suci? Seolah-olah Tuhan kita itu hanya nakut-nakuti dan ngiming-ngimingi toh, Pak. Seolah-olah yang dibahas itu hanya surga dan neraka gitu toh. Sementara klaim penciptaan alam semesta itu siapa yang menciptakan? Masa iya menciptakan tidak ada cara merawatnya, Pak. Tapi selama ini kan nggak pernah kita buka gitu toh. Nah, itu setelah saya banyak, jadi apa yang saya pahami sebenarnya dulu sama seperti yang mungkin panjenengan pahami. Nengok saya nakal, Pak. Saya itu tidak puas dengan keilmuan yang hanya dari buku-buku yang menurut saya standar. Ini manusia menulis buku ini sumbernya dari mana ini? Kalau cuman pemikiran begini kok saya juga tidak bisa mikir begitu gitu. Nah, ternyata kalau para ahli itu, kalau penemu itu harus berani mikir nakal, Pak. Harus berani dikatakan gila, harus berani pokoknya ambil konsekuensi, Pak. Wis tak pelajari biografinya Thomas Alva Edison itu 15 tahun jadi orang gila, Pak. Untuk membuat lampu pijar itu 15 tahun waktunya. Itu berapa banyak korban karena ledakannya, iya tak? Tapi setelah ketemu lampu, wah ternyata beneran tidak gila kan gitu ya. Nah, jadi mewujudkan pikiran, mewujudkan angan, mewujudkan konsep. Katanya apa yang bisa kita pikirkan seharusnya bisa kita wujudkan gitu toh. Wong bisa ada di pikiran harus bisa ada di kenyataan. Kamu sesuai dengan apa yang kamu pikirkan itu. Tapi kadang-kadang kita hanya diisi angan, tapi angan itu tidak bisa kita wujudkan gitu toh. Nah, sehingga itulah keterbatasan. Ada kita menganggap tidak masuk akal, tapi kok mungkin ya bagi orang gitu. Sesuatu yang tidak mungkin bagi kita mungkin bagi orang lain gitu toh, Pak. Wih, kok orang masuk akal iya. Ternyata tidak masuk akalmu, masuk akalnya mereka. Akal kita itu terbatas. Sementara alam semesta itu tidak terbatas. Isi setiap dari kepala kita itu beda-beda. Jangan pernah menganggap apa yang ada di kepala kita itu yang paling benar. Nah, kecuali apa yang kita pikirkan itu diterima dan diterapkan oleh banyak orang, baru itu dikonfirmasi kebenarannya. Nah, Biosaka sendiri, nakalnya saya itu setelah mengumpulkan setelah banyak, karena hobi saya itu baca. Tapi saya tidak terima juga dengan baca, Pak. Buku itu jendela dunia, bener nggak? Jenengan percaya buku jendela dunia? Nek jenengan hobi baca buku, berarti ngintip lewat jendela gitu, Pak. Nek ngintip terus, jenengan dikira apa?
Ya nek jendela rumahnya sendiri kan ya wong gila gitu kan Pak, nek di jendela saja. Nek jendelanya orang lain Pak, jadi kan bisa dikira maling ya toh. Buku Jendela Dunia. Tapi saya punya pikiran, nek kita terus di jendelanya dapat apa Pak? Iya toh? Masuk angin. Ya masuk angin wi mau, nek ra disawat karo wonge gitu Pak. Nah, hal-hal yang begitu yang akhirnya saya mulai ada kejenuhan dalam mempelajari tentang kitab suci. Nah, ternyata tak temukan pembelajaran kitab suci yang paling sederhana itu, ya manusia itu dijadikan khalifah untuk apa sebenarnya? Untuk membahas surga dan neraka? Enggak. Jadi khalifah untuk apa? Untuk merawat toh, untuk merawat bumi toh. Tapi yang kita perdebatkan apa? Ngapling surga karena ngapling neraka kan gitu. Nah, saya cari banyak, termasuk akhirnya di kitab-kitab budaya. Kalau ngomong subur itu ternyata mudah sekali Pak. Kalau ngomong pertanian itu berdasarkan kitab suci dan kitab para leluhur itu kayaknya orang mikir Pak. Kita itu punya sejarah panjang Nusantara itu. Perangnya di Indonesia itu jangan ditanya, bukan hanya 1-2 tahun, tapi perang antar kerajaan itu bisa ratusan tahun gitu dah. Kenapa bisa? Ini tidak ngomong terus mendukung perang, bukan maksud saya di situ. Sebuah negara yang mampu perang sangat panjang itu pasti pertaniannya maju. Karena apa? Punya logistik yang cukup Pak. Bener enggak? Karena punya logistik. Nah, kalau punya logistik makanan yang cukup, enggak mungkin kalau enggak lewat pertanian. Nah, itu ngomong Jawa. Di Bali itu satu pulau Jawi yang namanya Kelungkung sama Bangli, itu perangnya bisa 200 tahun. Karangasem sama Sasa itu perangnya bisa berapa tahun? Nah, perang 200 tahun itu emang nggak butuh makan semuanya. Nah, ya toh, dulu belum ada pupuk. Kalau kita punya logistik yang luar biasa dan dulu belum ada pupuk, berarti pertanian kita itu pernah maju. Nah, penasarannya saya itu akhirnya saya cari di semua relief candi. Kalau jenengan datang ke Borobudur, mayoritas yang dibahas itu apa? Terus di Candi Penataran banyak relief candi itu yang diceritakan adalah kejayaan pertanian, kejayaan kemaritiman. Nah, mereka tidak ada tulisan, tapi bisa menggambarkan prasasti di atas batu yang sebenarnya bisa kita baca sampai hari ini. Dan karena itu kita anggap kuno, padahal itu sebuah peradaban yang maju. Kita itu sekarang mundur. Percaya atau tidak, kita itu negeri agraris tapi faktanya miris. Indonesia itu kalau tidak panen sekali, tidak panen 2 kali, tamat. Kenapa? Terus hari ini jumlah petani kita, nah ini ada faktor, kalau seluruh kitab suci itu tidak bisa dibuktikan, saya tidak percaya Tuhan. Gitu Pak ceritanya. Jadi ada lebih dari 1000 pasal yang di Al-Quran saja itu ada lebih dari 100, ada ratusan ayat yang berbicara tentang kesuburan. Nah, kalau konsepnya itu jenengan tidak mikir bertani. Jenengan percaya tidak air hujan itu menyuburkan? Hah? Bohong. Percayanya hanya di alam bawah sadar, tapi fakta logikanya jenengan tidak percaya. Indonesia subur enggak? Subur toh? Nah, alam bawah sadarnya jenengan dan mulut jenengan itu tidak bisa dibohongi bahwa Indonesia subur. Tapi faktanya jenengan bingung pupuk enggak? Loh, tanah subur itu adalah satu pengertian bahwa tanah itu penuh dengan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tanaman. Itu tanah subur. Tanah yang di atasnya subur namanya apa? Ayo, ada definisinya. Tanah yang di atasnya subur itu apa lagi? Yang paling bagus dari subur itu apa? Ya subur itu ya gembur. Ciri-ciri tanah subur itu gembur, ya toh? Nah, tanaman di atasnya bisa tumbuh bagus. Dan jenengan percaya Indonesia subur?
Terus gunanya pupuk untuk apa? Jenengan tahu hujan itu menyubur kan? Kenapa musim hujan juga masih bingung pupuk? Berarti jenengan tidak percaya hujan menyuburkan. Ketika Indonesia jenengan definisikan subur, ya berarti udah tidak subur. Kalau sudah tidak subur, kira-kira logikanya di Indonesia sama di Arab subur mana hari ini? Subur Indonesia toh? Bisa nggak di Arab itu rumputnya tumbuh dengan sendirinya? Kalau tolok ukurnya adalah gurun, Indonesia masih subur nggak? Loh, kalau tolok ukurnya adalah gurun, Indonesia tidak ada rusak, Pak. Iya toh? Tapi logik terus kalau dengan begitu kebutuhan pupuk di Indonesia dengan di gurun kira-kira banyak mana? Logikanya banyak gurun. Wong rumput aja tidak mampu tumbuh ya toh. Tapi kenapa bisa Qatar itu bertani dan bertaninya sehat? Tetap pakai pupuk kimia tapi sehat. Kenapa? Karena pupuk kimianya tidak bisa ditabur, Pak. Kalau di sana pakai sistem tetes berarti kan sedikit sekali ya. Kalau logikanya lebih banyak di Arab kebutuhannya, kalau di Arab bisa sistem tetes, di Indonesia harusnya bagaimana? Lho sing kon nyawur sapa? Nah, ya kuwi karena nek ora oke ora marem. Padahal dulu makan itu sithik-sithik sing penting cukup kabeh mangan gitu tuh, Pak. Saiki nek ora oke ora marem. Dulu pupuk belum ada pupuk kimia. Ini saya tidak pelaku, tapi saya riset. Dulu kalau bawa pupuk kandang, sak pikul apa sak kuate mikul? Terus kenapa saiki tontonan? Wis ngoyo, soro, rekoso ngono to. Keri-kerine rentok apa-apa, Pak. Nah, mindset itu ya salahnya sendiri. Ada ilmu yang pertaniannya itu dihitung seolah-olah seperti ilmu matematika dan fisika. Fisikanya klasik lagi, Pak. Seolah-olah kayak ngitung bangunan. Ini kalau bangunan sekian itu batanya sekian, jumlah besinya yang dibutuhkan sekian, gentengnya sekian, seolah-olah begitu. 5 ton gabah, 5 ton jerami yang diambil dari sawah sebanyak itu pula nilainya yang harus dikembalikan, seolah-olah begitu tuh. Terus seolah-olah 1N itu jadi 1N di daun, P dan K ya jadi satu partikel juga yang ada di daun gitu. Koyo nyusun bataku nek bangunan. Nah, padahal seharusnya tidak begitu. Dan itu diterima sama petani mentah-mentah. Kalau kita ngomong, Pak, sebenarnya lo ya, kalau 15 itu 45%. Jenengan pernah tahu enggak ada informasi berapa persen yang diserap tanaman? Berapa? Enggak ada. Yang diserap itu enggak nyampe 3%. Ya salahnya sendiri karena enggak memahami itu gitu loh. Nah, kalau jenengan percaya air hujan itu subur, kalau jenengan kaji lewat jenengan buat POC, itu bohong air hujan bisa subur. Karena acuan POC itu kan sampai ribuan kan TDS-nya. ppm-nya sampai di atas 5.000 bahkan 10.000, semakin banyak semakin bagus. Sementara air hujan itu cuma di bawah 20, kira-kira bisa menyuburkan nggak?